Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Siapa di sini yang ikut kesal mendengar pertanyaan yang diajukan oleh salah satu awak media kepada kuasa hukum Bunda Sarwenda? Pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Pada saat interview sebelumnya, sebelum sidang keputusan, itu sudah ditanyakan dan kuasa hukum baik dari Bunda Sarwenda maupun Ayah Ruben Onsu sudah menjelaskan secara detail dan terperinci. Kemarin pada saat interview setelah sidang keputusan dari majelis hakim, kembali ada pertanyaan seperti itu lagi. Pertanyaan konyol dari wartawan. Gimana nasib Bertrand akibat perpisahan Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda? Apakah pulang ke kampung di NTT atau masih dalam naungan Bunda Sarwenda dan Ayah Ruben Onsu? Bang, ini untuk nasib Bertrand itu sendiri setelah Ruben dan Meda resmi bercerai seperti apa Bang? Apakah nanti dia akan pulang ke kampung halaman atau memang masih di bawah naungan Ruben dan Meda? Ada kata nasib di sini, seolah-olah akibat perpisahan Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda, nasib Bertrand juga ditentukan. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali, tapi dihubung-hubungkan oleh salah satu awak media ini. Kalau dilihat-lihat ya, komentar dari salah satu awak media ini mirip sekali dengan komentar dari netizen yang berkomentar, "Onyo pulangkan saja ke NTT." Persis sekali. Hanya saja perbedaannya itu pertanyaan dan yang satunya komentar. Di situ sudah jelas bahwa Bertrand sudah resmi diangkat menjadi anak pertama Ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda, dan siapapun tidak boleh mengganggu gugat keputusan itu karena ada yang namanya tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Sebelum mengangkat Onyo menjadi anak pertama mereka, Ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda ini sudah melalui proses diskusi yang sangat panjang sampai akhirnya memutuskan gitu ya untuk mengangkat Bertrand sebagai anak pertama mereka. Dan tentu saja ini semua lewat pemikiran yang sangat matang dan pertimbangan tertentu. Jadi mereka nggak asal ngangkat Bertrand menjadi anak mereka dan kemudian dibuang begitu saja. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan sebelumnya mereka pun sudah menyatakan siap untuk mengikuti aturan-aturan soal mengangkat seorang anak. Bertrand tinggal bersama Bunda dan kedua adik-adiknya di Jakarta. Bertrand berkuliah di Jakarta. Bertrand menjalankan karirnya sebagai seorang penyanyi di Jakarta. Bagaimana bisa awak media ini kembali bertanya, gimana nasib dari Bertrand akibat perceraian dari Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda? Kenapa dihubung-hubungkan? Padahal itu nggak nyambung sama sekali, nggak ada kaitannya sama sekali. Kalaupun misalnya Bertrand memutuskan untuk pulang ke NTT gitu ya, apakah kedua adik-adiknya Cici Thalia dan Tania ini rela atau ikhlas gitu ya kalau Bertrand pulang ke NTT? Tentu tidak. Dan bagaimana dengan Bertrand? Apakah dia tega untuk ninggalin adik-adiknya kemudian pulang ke NTT? Tentu saja tidak. Kalian masih ingat nggak waktu Bertrand kemarin pulang ke NTT untuk beberapa hari dan ada momen saat Thalia dan Tania video call kokok mereka suruh Onyo untuk segera pulang ke Jakarta, dan mereka di situ video call sambil nangis-nangis memohon-mohon meminta kepada kokonya cepat pulang ke Jakarta. Itu salah satu bukti bahwa mereka itu sudah tidak terpisahkan. Mereka bertiga sudah menjadi satu. Onyo anak pertama, Thalia anak kedua, dan Tania anak ketiga. Kuasa hukum dari Bunda Sar pun menjawab dengan kata-kata yang sangat bijak. Dan ini memang sesuai dengan komitmen dari Ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda kepada Bertrand putra Onsu. Bertrand itu sudah tidak lagi dianggap menjadi anak angkat oleh Ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda. Tapi Bertrand sudah dianggap sebagai anak kandung. Segala kebutuhan dari Bertrand selalu dipenuhi oleh Ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda. Tidak ada yang namanya perbedaan kebutuhan untuk Onyo, Thalia, dan Tania. Semua disamaratakan. Tidak ada yang lebih, sedang, kemudian di bawah. Tidak ada, semua sama rata. Begitupun dengan kasih sayang. Semua diperlakukan secara adil. Diberikan kasih sayang sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada yang lebih disayang, tidak ada yang kurang kasih sayang, tidak ada yang sedang-sedang saja. Semuanya sama. Tidak ada istilah Bunda Sarwenda atau Ayah Ruben lebih sayang kepada Thalia dan Tania daripada Onyo. Tidak ada. Yang ada itu Bunda Sarwenda dan Ayah Ruben Onsu
sayang kepada semuanya. Kalian masih ingat nggak postingan Ruben Onsu beberapa hari yang lalu, yang mana beliau memposting foto berempat, dan di situ ada caption yang sangat mengharukan. Ada tulisan "My blood", darah dagingku sendiri. Dari situ saja itu sudah membuktikan semacam pengakuan dari Ruben Onsu bahwa Bertrand sudah dianggap menjadi anak kandung. Akibat pertanyaan konyol dari salah satu awak media, penggemar dari Bertrand putra Onsu kesal. Jadi yang kesal di sini nggak hanya Mimin ya, tapi ada beberapa penggemar dari Bertrand putra Onsu, dan mungkin kalian yang nonton video ini juga ikut kesal. Pertanyaan yang sama terus ditanyakan, selalu dikaitkan dengan Bertrand putra Onsu, padahal nggak nyambung sama sekali. Tolong Min, itu yang tanya Onyo mulu, bilang sama dia, Onyo itu anak ayah Ruben dan Bunda Sarwendah. Jadi jangan ditanya mulu, jangan ditanya mulu. Karena pertanyaan ini selalu ditanyakan setiap kali kuasa hukum ini diwawancara oleh awak media. Pertanyaan wartawan mengenai Onyo ... So pasti Onyo tetap anaknya Koben dan Bun Sardong. Tolong Abang Mimin yang baik dan tidak sombong, titip nampol yang nanya Bertrand dipulangkan ke kampung. Please ya Bang Mimin. Bahkan ada yang sampai kesal gitu ya, minta tolong untuk gitu ya ke awak media yang menanyakan nasib dari Bertrand putra Onsu. Perpisahan ayah Ruben dan Bunda Sarwendah dikait-kaitkan dengan nasib dari Bertrand putra Onsu. Kemudian kata nasib di sini seolah-olah di sini Bertrand sedang terancam nasibnya gitu ya. Padahal seperti yang Mimin katakan, tidak ada hubungannya sama sekali. Min, itu wartawan yang masih tanya Bertrand pulang kampung itu ... Udah tahu Onyo kuliah di Jakarta dan pastinya dibiayain oleh ayah dan bunda. Seperti kata kuasa hukum dari Bunda Sarwendah maupun ayah Ruben Onsu ya, ketika diwawancara oleh awak media, pernyataan dari kuasa hukum ayah Ruben Onsu maupun Bunda Sarwendah ini sama persis ya. Jadi segala kebutuhan dari Onyo, Cici Thalia dan Tania, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan segala macam, itu ditanggung oleh Ruben Onsu dan kekurangannya ditambahkan oleh Bunda Sarwendah. Ini nih, pasti disangkut pautkan sama Onyo. Emang kamu nggak kasihan ya sama Onyo? Hati Onyo sudah 2 kali. Maksudnya Onyo mengalami patah hati gitu ya, karena mengalami trauma yang kedua kalinya. Itu di kampung, ayah dan ibunya bercerai dan sekarang kembali terjadi lagi. Tapi bisa-bisanya awak media ini egois gitu ya. Orang lagi sedih tapi menanyakan nasib dari Bertrand. Ini sangat tidak nyambung. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.